Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jason Loudspeaker segmen car vlog. Nah teman-teman, di perjalanan kali ini saya lagi duet sebenarnya sama Mas Rahmat ya, atau channelnya di Real Raska Vlog atau vlog di Real Raska ya. Nah jadi di perjalanan kita kali ini kita akan lewat tol menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Saya masuknya lewat tol Dupak ya, gerbang tol Dupak teman. Jadi Tugu Pahlawan lurus mentok itu Dupak ya, nanti ada PGS Pasar Turi, terus lurus mentok sampai akhirnya nanti nemu pintu tol ya. Nah ini saya terus lurus teman-teman, saya masuk lewat tol Dupak. Ini kita akan ambil kanan ke arah Gresik ya, atau kita ngambil lurus. Kalau kita ke kiri itu nanti kita akan ke tol Malang atau tol Jakarta atau tol ya ke Madiun. Nah ini kita lurus ya, ini kita menuju ke gerbang Tandes dulu teman-teman. Nah ini mungkin perjalanan sangat singkat ya. Jadi kalau kalian naik motor starting dari, katakan saya kan kalau dari Suramadu itu kan biasanya putar balik di Demak itu ya, atau putar balik di Tupak itu. Kalau saya start dari situ motoran versus mobil, via tol sama via lewat bawah ya kalau naik motor ya. Jadi kalau naik mobil lewat bawah kan gak fair karena kita ngelawan macet truk. Nah kalau naik motor kita bisa nyeliot gitu kan. Nah ini kalau naik motor itu saya start dari Dupa itu sekitar ya 20 menitan lah ya, atau mungkin 15 menit kalau lagi sepi-sepi banget. Nah ini kita akan timing dari Dupa ini sampai ke nyampe ke GBT nya ya, dalam artian kita turun terus bayar tol, terus nanti kita lewat jalan Jawar, lewat TPA Benowo, itu kita akan total waktunya tuh berapa menit teman-teman, biar fair ya. Jadi kalau motor tuh kan ruginya tuh capeknya kan dia pada mesti muter balik dulu di Margomulyo. Terus kemudian juga kena macet-macet kendaraan tuh juga. Nah itu harus diperhatikan juga ya. Oke, kita OTW ke arah barat ini ya. Ini masih di komplek-komplek pergudangan. Ini ibaratnya masih nanti yo, daerah Kalianak gak salah lagi. Kita terus teman-teman, ini kita belum nampak juga gerbang tol Tandesnya. Nanti kalau kelihatan itu Gelora Bung Tomo itu ada di sebelah kiri kita, ada di pojok kiri depan nanti tapi itu ini kita masih belum lewat Tandes atau Margomulyo Blas gitu kan. Nah yang sudah ada tulisan Tandes belok kiri, jadi keluar ke arah Margomulyo sebenarnya ya. Oke, kita gas terus ya. Ini mungkin masih jauh, mungkin ini sudah 2 menit rekaman atau 3 menit rekaman. Sudah 3 menit perjalanan ya, berarti ya dari starting gerbang tol Dupa itu. Mungkin sampai di Jalan Jawar Benowo ya gak salah yo sekitar 15 menit lagi mungkin. Ini kalau kecepatannya konstan. Nah itu sudah kelihatan pintu Tandes Timur ya teman-teman ya. Nah ini kita sebenarnya sudah ada di sekitaran Jalan Margomulyo ini. Kalau kita ya tarik garis lurus ya. Nah ini seharusnya Gelora Bung Tomo tuh udah mulai kelihatan sih. Oke, gas terus teman-teman. Kecepatan konstan sekitar 60 sampai 90 derajat. Kok derajat? Apa kilometer per jam? Nah ini kita sudah di gerbang tol teman-teman. Pelan-pelan ya. Jangan lupa itu sudah posisi di depan ada gerbang tol Tandes Barat. Biar enak, biar tidak kegopol. Pintu ini sudah terbuka. Jadi nyampe kita ambil lajur agak kanan dan tempel di sini. Oke, kita tap kartu dulu teman-teman. Jadi kan kita Yuk gas. apa namanya itu? Loh, malah lali aku gak memperhatikan apa namanya, habis berapanya teman-teman. Tapi murah kok ini kok di sini kok ya, murah karena termasuk tol lama ini, tol sudah ujur ini. tol senior dah ini. Kita lanjut ya terus ya. Nah nanti saya akan perlihatkan ketika sudah keluar dari apa namanya itu, Tambak Sowilangun, karena ada pintu keluar tol teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan ya. Tuh lupa saya nggak memperhatikan itu habis berapa. Tapi murah kok, nggak sampai 10.000 teman-teman. Nah ini lurus ya. Saya bingung mau ngomong apa ya sebenarnya, karena ya lurusan sih ya.
lurusan terus ya, kanan kirinya nggak seperti tol Malang bagus ada gunung. Dan jangan Ini ya cuman lupa ini pohon-pohon terus ya penting. tolnya lurus. Aspal mungkin ya, aspalnya ya tol Di mah belakang di belin. hampir Jadi 90% kurang tol di lebih Indonesia ya udah bagus yang bisa aspalnya, saya kecuali yang di bagikan buat Jakarta itu kan teman-teman kali ini ada perjalanan beberapa yang masuk aspalnya ke mungkin harus Seribu terkait diperhatikan. Gelora Bung Tomo. Nah, Tetap Sting mah menjalankan ya ini protokol seperti yang COVID-19 dilihat dan lupa aspalnya memakai mulus ya, masker dan memang physical tol. distancing yang dipakai. Harusnya bebas Kurang lebih hambatan seperti itu itu. sudah Jangan lupa diatur like, itu. subscribe, dan komen. Dan Nggak boleh ada assalamualaikum tilangan, warahmatullahi nggak boleh wabarakatuh. ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan itu pun ya di swab test itu ya di eh, rest area. Itu juga jalannya Bener, Mas. harus mulus karena memang nggak boleh ada hambatan teman-teman. Ini sampai di sini 5 menit perjalanan, hampir 6 menit perjalanan. Ini kita belum Kalau melihat tadi turun itu Margomulyo kan ya? Stadion Gelora Bung Tomo tampak ya. Ada. Mungkin masih ketutupan pohon-pohon. Dia duduk rel kayak gitu itu. Nah, dari sini udah kelihatan teman-teman itu ya Itu. pohon-pohonnya sudah mulai habis. Konten. Jadi sebelah kiri kita tuh nampak di depan banget tuh pojok kiri depan ya, di horizon depan itu kelihatan Stadion Gelora Bung Tomo itu kecil banget ya kalau dari sana ya. Tapi wow, kalau sudah ditambah-tambahnya sana, kalau udah di lokasinya gede bro. Ya maklum ya, emang karena jauh sih teman-teman. Oh. Nah, nanti ini saya mau keluar ke tol Romo Kalisari, jadi nggak sampai apa jenis ya, Lanjut. nggak sampai lanjut ke Gresik, turun ke Bomas enggak. Jadi saya turun di Romo Kalisari atau perbatasan Surabaya Gresik teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula seperti saya jam Nah, sebelah kiri kita tuh tambak ya, tambak garam. Sebelah kanan kita tuh pertokoan. Kok pertokoan pergudangan teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai OTW keluar ya, udah mulai agak sedikit menggok ke kiri. Exit tol Romo Kalisari. Kok dibilang Romo ya? Romo tuh kan bapak, Rama. Kata orang Madura tuh Ramah atau Romo. Romo, pripun, gini-gini. Jadi bapak Kalisari mungkin. Nah, kita ambil sebelah kiri teman-teman. Nanti ya di depan ya. Kalau lurus nanti kita bablas ke Manyar, sampai ke Manyar Gresik, sampai ke Bomas. Itu sudah mulai makin nampak aja ya Stadion Gelora Bung Tomo. Dan lihat atas kita ini, di depan itu kan ada jalan melintang tuh ya. Itu adalah JLLB. Kalau ke kanan itu ke arah Peti Kemas Teluk Lamung teman-teman. Nah, ini banyak sekali yang request ke saya nanti bahas dong JLLB Peti Kemas, terus yang akses ke GBT Simpang Romo Kalisari. Oke siap, ditampung ya, saran ditampung ya. Nah, ini hati-hati, sebelah kiri kita itu ada entah ini pelebaran jalan atau perbaikan jalan, kayaknya pelebaran sih. Nah, ini kita ambil kiri ya. Nah, itu hati-hati, takut kalian lagi ngantuk malam-malam terus gak ngeliat adanya pembatas jalan itu teman-teman. Hati-hati. Nah, ini kita jalannya apa namanya ya, melingkar keluar ke atas, keren ini. Ini seperti keluar exit tol Pandaan ya. Dan jangan lupa protokol COVID-19-nya dipakai. Jangan lupa pakai masker. Terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gas terus, mantap. Nah, ini juga viral Mas, Simpang Romo Kalisari. Ini jalannya dibawa melingkar teman-teman. Katanya di Simpang Rusun. Kok Simpang Rusun sih, Simpang Romo Kalisari. Nah, ini lurus, terus mentok ya. Sebenarnya gini, kita makin menjauhi GBT-nya, kita ke kanan ya. GBT-nya tuh kan ada di sebelah kiri. Nah, nanti ya mau nggak mau putar balik nanti di jalan keluaran tol itu, masuk kita ke arah GBT-nya ke Jalan Jawar. Muter lagi masuk lewat pinggir sungai. Anda tahu. Nanti keluar lewat Romo Kalisari ini. Iya, ambil atau nyarep. Ambil kiri aja deh. Dia nyalip enggak apa-apa kok, kiranya masih jauh. Oke, kita sedang mau menuju ke pintu keluar tol. Truk iya. Truk lewat lubang-lubang. Enggak mau ngambil loh Mas. Dicoba trial. Enggak ada waktu sih Mas. Ibaratnya udah enggak bisa bagi-bagi porsi konten udah. Sudah fokus ya soalnya. Iya juga. Mana nih pintu keluar tolnya ya? Lama banget. Jujur ini saya baru pertama teman-teman ya. Keluar tol lewat sini, masuk pun juga nggak pernah, kalau keluar pun juga baru pertama kali ini. Jadi saya masih
Iya, meraba-raba di mana ini pintu keluarnya, tapi yang jelas di depan ya, karena di depan tuh saya hafal kalau lewat Jalan Surabaya Gresik-nya emang udah bolak-balik. Kalian namanya juga kalau hunting Gelora Bung Tomo kan juga lewat sana. Nah, ini di depan teman-teman ada gerbang tolnya ya. Tol Romo Kalisari. Bapak Kalisari ya mungkin ya. Oke, kita cek dulu berapa harganya tadi karena kita lupa ya di gerbang tol Tandes. Wait, wait, wait. Wait. Agak macet ini. Kartunya agak macet. Nah, sekitar 7.800-an teman-teman ya. Wis apa ya? 7.000-an lah, gak sampai 8.000 ini teman-teman. Jadi 7.000 sekian. 7.000 XXX. Nah, jadi ya mungkin sih gak habis 20.000 ya. Atau mungkin ya gak sampai 15.000 pokoknya start dari Dupak sampai ke sini nih. Oke, kita akan cari jalan keluar. Nah, itu sebelah kiri kita. Itu kalau kita nengok ke kiri gak bisa ya karena kameranya kan ngadep depan. Saya pakai GoPro ini. Nah, kalau kita ngadep ke kiri itu ya jalan Jawar, teman-teman. Nyebrang ada beberapa lahan-lahan tuh jalan Jawar. Nah, ini mau gak mau kita keluar dulu ke arah jalur Surabaya Gresik, kemudian kita belok kiri ya. Jadi sebelum perbatasan Surabaya Gresik, Gapuro Gresik itu kita langsung belok kiri, teman-teman. Iya benar. Tadi lampu merah sih. Nah, kita lewat ke akses kemarin. Nah, tuh Gresik belok kiri, kita belok kiri ya. Kalau kita ke kanan tuh ke arah Surabaya. Nah, ini dia lampu merah yang perbatasan Gresik Surabaya, teman-teman. Nah, oke, kita lurus ya, jangan sampai mentok karena kita harus belok kiri. Ini kita sudah rekaman selama durasi 12 menit. Berarti selama itu pula perjalanan dari Dupak yang menjelang masuk tol Dupak sampai ke ini Jalan Jawar ya. Belum Jalan Jawar sih, ki arep mlebu Jalan Jawar. Nah, itu Stadion Gelora Bung Tomo belok kiri. Nah, itu melewati sungai. Kalau kita lurus tadi ke Gapuro itu sudah Kabupaten Gresik. Jadi sebenarnya ini tetanggaan banget sama Gresik ya. Tapi karena nanti kalau kita ke arah semakin ke arah selatannya, itu Gresik agak semakin menyempit ke arah barat. Jadi Benowo itu masih jauh ke arah Menganti ya. Jadi Gresik itu agak sedikit menjauh ke arah barat. Nah, kalau semakin ke sini ya perbatasan cuman sungai aja, perbatasan geografis antara Kabupaten Surabaya Surabaya, kota Surabaya sama Gresik, teman-teman. Ini kita gas terus, cuman nggak bisa ngebut karena jalannya agak sedikit banyak tambelan-tambelan dan kita akan pasti berpapasan dengan truk ya, truk yang ngangkut sampah, teman-teman. Nah, kalau kita tengok ke kiri itu ya, itu adalah jalan tol tadi, teman-teman. Yang gerbang tol Romo Kalisari itu kelihatan. Nah, nanti di depan tuh kelihatan juga ya. Jadi meskipun saya baru pertama keluar lewat tol tadi, gerbang tol tadi, ya sudah cukup familiar ya apa ya, karena kan emang udah makanan kenyang itu jalur Surabaya Gresik, terus kemudian jalur sini berarti kan juga kelihatan tol Romo Kalisarinya tuh. Ya cuman sekedar melewati aja pertama kali ya, tapi kalau ngerti tembus mananya ya udah hafal sih baratnya sih. Ini banyak sekali sutet di sini, jadi kalau mau ngedronin hati-hati, teman-teman. Tapi siapa yang mau ngedronin di sini ya, kalau nggak ada order dari pabrik-pabrik itu, gudang-gudang. Oke, kita terus lurus. Jadi dari belok kiri perbatasan Gresik ke Jalan Jawar itu lumayan jauh ya untuk ke Bung Tomonya. Ada sih sekitar mungkin 5 menit perjalanan ya, atau sekitar 5 menit perjalanan itu berapa kilo ya, sekitar 4 kiloan ya, 4 kilo lebih tuh ada, teman-teman. Nah, hati-hati, ini ada keluar masuk truk ya. Ini pergudangan mungkin atau pabrik ya. Oke, kita lanjut terus. Nah, itu sebelah kiri kita ada tanah kosong. Itu kalau kita tengok sebelah kiri itu kelihatan banget itu jalan tol Romo Kalisarinya tuh, teman-teman.
Nah, di sini ini kelihatan ya. Oke, kita teruskan lanjut. Sorry, suara saya agak sedikit serak-serak. Lewat mana? Ini sudah 15 menit perjalanan. Nggak tahu sudah berapa kilo ya. Lupa gak dilihat di odometer di speedometer mobilnya. Ini kita mau belok, muter sebenarnya, bukan belok ya. Nah ini teman-teman hati-hati ya, ini bis ini nggak muat ya. Jadi mungkin kalau kalian mau berwisata mau lewat sini ini nggak muat bis ya. Nah ini pernah saya melihat bis itu nggak muat lewat sini, jadi putar balik. Jadi kalau kalian bisnya tuh dari arah Benowo nggak bisa masuk ke sini. Atau kalau dari arah Gresik mau ke arah Bung Tomo, Benowo nggak bisa masuk sini. Nah, yang agak sedikit merepotkan tuh kalau bis ofisial Persebaya atau yang orang-orang mau wisata ke GBT naik bis itu nggak bisa, itu harus lewat Benowo dan macet-macetan bro, keluar total des, kemudian lewat Benowo. Nah nanti kecuali sudah jadi jalan JLLB akses ke Benowo nya, akses ke GBT nya itu nggak perlu lagi lewat Benowo, nanti langsung dari keluar tol arah Simpang Romo Kalisari itu langsung keluar tol ke JLLB, belok kiri tadi yang tanjakan muter tuh teman-teman. Nah ini belok kiri kita dari depan tuh sebenarnya udah kelihatan ya Stadion Gelora Bung Tomo-nya, cuman karena ini kameranya sudutnya terbatas jadi belum kelihatan ya. Nah kalian kalau naik motor dari sini itu di depan kan ada TPA Benowo, itu sudah tercium baunya, busuk sekali bau sampah. Ya alhamdulillah sih bau busuk dalam artian apa, hidung kita masih sehat ya, nggak hilang indera penciuman teman. Ini masih lumayan jauh teman-teman ya, tapi jauhnya sih ya, karena di mobilnya ini nggak gas full, jadi nggak apa ya, masih terasa lama sekali. Kalau saya naik motor kan wus langsung aja ke depan, itu kencang banget bro. Tiba-tiba udah nyampe aja di SGBT-nya ini, karena saya lembak pelan karena apa ya, aspalnya ini agak enak, terus kemudian juga ini kita bawa expander agak sedikit lebar, jalannya ya nggak lebar-lebar banget, ngepas sih, jadi nggak bisa ngebut. Dan juga ini lagi rame-ramenya jam-jam kerja ya, kita masih gas lurus ke depan. Ternyata prediksi saya salah, kalau naik mobil ini bisa sampai setengah jaman teman-teman, atau ya 20 menit lebih ya. Ini pun kita sudah rekaman sepanjang durasi 17 menit bro. Yap, ternyata naik mobil lebih lama ya meskipun lewat tol ya, apalagi lewat bawah. Atau mungkin saya nggak gas full ya, ini saya konstan. Tadi di tol tuh sekitar 60-80 km per jam, nggak sampai ngegas full sampai 140, nggak, no. Karena kita ngonten ya, agar memperlihatkan suasana detail-detailnya. Tapi itu kan memang kecepatan wajar. Nah yang nggak bisa banternya itu di jalan jawarnya ini bro. Kalau kita naik motor tuh bisa banter ya, bus, apalagi jalur sepi untuk ukuran motor. Tapi untuk ukuran mobil, nah ini hati-hati, di depan ini jalan agak rusak nanti di depan sana itu ya. Nah untuk ukuran mobil itu kan jalannya sempit men. Ini saya bawa expander itu kan agak sedikit lebar ya. Dan di sebelah lawan arahnya tuh papasan sama motor-motor yang lagi sibuk jam-jam kerja. Hati-hati di sini jalannya becek ya. Bisa sih ngeputar agak sus, tapi nanti kan nyiprat ke pengendara jalan, pengendara lain, kasihan tuh. Nanti kayak orang zolim gitu kesannya. Nah ini hati-hati, jalannya rusak men, jadi harus pelan-pelan. Nah itu di depan sudah kelihatan cerobong asap, itu cerobong asapnya TPA Benowo. Dan di sebelah agak sedikit ke kanannya itu adalah Stadion Gelora Bung Tomo. Kelihatan stadion utamanya, kelihatan kecil ya, tapi sebenarnya besar banget men. Ini karena kita masih jauh ya, sudah 19 menit perjalanan. Ya kalau kita naik motor di sini sudah makin kedengeran banget bau sampahnya, apalagi kalau musim hujan itu ya. Waduh, ini mungkin apa nggak ada solusi ya? Ya kurang tahu juga sih. Jadi kalau ada solusi tolong dong diatasi bau sampahnya, itu kasihan nanti orang-orang penonton yang nonton di Stadion Gelora Bung Tomo, itu pasti akan baunya nyengat banget. Atau malah nanti ofisial pemainnya ya, yang sedang bertanding di lapangan tandingnya, di training groundnya itu kan sebelah kiri atau sebelah utara, itu artinya lebih deket banget sama tempat sampahnya men. Bukan tempat sampah, itu pengolahan sampah. Jadi sampahnya tuh udah gak ada, udah diproses jadi bahan-bahan kimia kayak pupuk urea atau apa gitu ya. Nah ini kita mau ke tempat utama, cari
ada tempat kita untuk ngedronin ya, karena untuk masuk tuh nggak boleh. Cuman ini kita nyoba untuk masuk dulu ya, biarkan Mas Rahmat berkreasi karena dia bawa sesuatu. Tapi kayaknya deh saya stop aja dia di sini ya, karena ya sudah kemungkinan besar nggak boleh masuk. Jadi saya ngedroninnya ada tempat rahasia teman-teman. Ya di depan itu ya. Nanti kalian mungkin kalau kalian lihat drone vlog saya di channel saya Cakson, bukan channel Cakson Lost Speaker, itu kalian tahu tempat ngedronin teman-teman. Nah, antara di kanan atau di kiri. Jadi saya punya beberapa tempat opsi untuk ngedronin di GBT ini teman-teman. Ya demi konten. Jadi sebenarnya tuh saya ngedronin di dekat tempat tambak men. Nah cuman ini karena kita mau nyoba masuk dulu ya kita terus. Sebenarnya kita udah berhenti di sini ya. Mungkin sekian dulu teman-teman ya videonya. Saya mau nyoba masuk dulu sama Mas Rahmat. Kalau boleh masuk, kalau nggak boleh sudah. Terima kasih udah ngikutin perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.